Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Deborah dengan NIM 2206277. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan biologi pendidikan dalam mata kuliah landasan pendidikan dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester. Di sini ada pokok bahasan seperti pengertian, karakteristik, perkembangan biologis, implikasi biologi pada pendidikan, dan implikasi fisiologi dalam pendidikan. Dimulai dengan pengertian biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan makhluk hidup yang dimaksud ialah manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengertian landasan biologi pendidikan. Landasan biologi pendidikan adalah suatu titik acuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan biologis dan karakteristik biologis peserta didik dalam hal pendidikan. Karakteristik ini terdapat karakteristik biologi manusia, yaitu faktor biologi meliputi manusia dan hewan tertentu yang memiliki persamaan karakteristik. Namun demikian, walau ada persamaan karakteristik dari segi biologi, tetapi manusia memiliki kemampuan mental, kecerdasan, akal budi, dan daya pikir yang paling sempurna yang terdapat di dalam otak. Berbeda dengan hewan mamalia yang memiliki perbedaan, tetapi hewan mamalia secara umum memiliki persamaan. Persamaan tersebut terutama dalam bentuk organ dan sistem pada tubuh secara anatomis antara manusia dengan hewan primata. Beberapa karakteristik dan fungsi biologis lain diantaranya yakni 1. Asumsi biologis. Asumsi biologi yaitu manusia adalah hewan, namun bukan semata-mata hewan dan bukan semata-mata manusia. Yang kedua, masalah biologi mendasari masalah pendidikan, yang artinya pendidikan ialah persiapan untuk menuju kehidupan yang sempurna. Dan yang ketiga, arti biologi bagi pendidikan menurut Horne. A. Bertambahnya ukuran otak. Makin tinggi skala derajat mamalia, maka makin besar rasio otaknya dibandingkan dengan ukuran badannya. Yang B. Hidup anak manusia lebih panjang dibandingkan dengan usia anak hewan. Yang C. Otak sebagai alat untuk berpikir. Yang keempat, bertambahnya rasio otak atau badan pada manusia. Manusia secara absolut mempunyai otak paling besar dari semua makhluk hidup. Bertambahnya ukuran otak dapat berarti peralihan hidup dari dasar insting ke dasar rasional. Manusia mempunyai kapasitas insting lebih besar daripada hewan yang lebih rendah. Yang kelima, kelebihan edukabilitas atas insting. Pendidikan ialah pertimbangan individu yang ditambahkan pada pengalaman ras pada masa lampau dan menentukan perbuatan. Yang keenam, basis mental dalam seleksi alam. Pendidikan menurut versi biologi ialah kondisi dasar untuk memperoleh perkembangan optimal dan penyesuaian terbaik terhadap lingkungan. Lalu ada perkembangan biologis. Dalam perkembangan biologis ini terdapat faktor dan perkembangan fisik dan perseptual anak SD. Faktor yang pertama itu faktor hereditas dalam perkembangan anak. Faktor hereditas merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis anak berdasarkan pewarisan genetik dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan dalam perkembangan anak. Faktor lingkungan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kondisi biologis dan perkembangan anak yang berdasarkan pengalaman interaksinya dengan dunia luar ataupun dengan lingkungannya. Lalu perkembangan fisik dan perseptual anak SD itu perkembangan fisik yang pertama, anak sekolah dasar umumnya berada pada rentang usia 6-12 tahun. Dalam psikolog, perkembangan rentang usia tersebut lazimnya sebagai masa anak, yang dimana terdapat masa kanak-kanak dan masa remaja. Lalu ada tinggi dan berat badan. Anak sekolah dasar relatif
cenderung lebih lambat dan relatif konsisten, dan perkembangan biasanya terjadi perubahan besar pada awal pubertas, seperti kenaikan berat badan, tinggi badan, kaki anak menjadi lebih panjang, dan tubuhnya menjadi lebih kurus. Lalu, perkembangan otak. Pertumbuhan otak dan sistem saraf merupakan salah satu aspek terpenting dalam perkembangan individu. Di dalam syaraf terdapat pusat-pusat syaraf yang mengendalikan perilaku dan kesadaran emosi. Lalu ada implikasi biologi bagi pendidikan. Implikasi bagi penyelenggara pembelajaran. Dalam hal ini diperlukan suatu cara pembelajaran yang bersifat langsung yang dapat memberikan dampak positif yang banyak berkembangnya seperti aspek kognisi dan kreativitas, fisik, perseptual, dan sosial. Cara pembelajaran yang bisa dilakukan seperti menyusun program pembelajaran secara fleksibel dan memperhatikan setiap karakter individu anak. Lalu, pembelajaran dilakukan secara variatif melalui aktivitas seperti praktek, observasi, dan dengan cara bermain. Lalu ada implikasi biologi bagi pendidikan dalam pemelihara kesehatan dan nutrisi anak. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak seperti memperhatikan kebersihan lingkungan, serta mendisiplinkan diri untuk menjaga kebersihan. Selain itu, juga harus memperhatikan keseimbangan kalori, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah dalam mewujudkan pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan gizi anak, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara rutin, dengan melakukan kerjasama dengan pihak Depkes, lalu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat melalui penerapan aturan, disiplin yang tegas, disertai dengan unsur keteladanan dari pihak staf sekolah, khususnya guru. Lalu menjalin kerjasama dengan pihak orang tua untuk sama-sama membudayakan berperilaku hidup sehat. Dan yang terakhir, ada implikasi fisiologi bagi pendidikan. Itu tempat jasmani dalam pendidikan. Fisiologi mengenai pentingnya kesehatan termasuk dalam mental. Terus, batas kapasitas otak. Dan cara membatasi tuntutan yang diberikan dengan menyesuaikan kapasitas otak anak. Lalu dengan cara bermain, dengan mengekspresikan fisik spontan mengenai bermain yang semata-mata untuk kepuasan diri sendiri. Dan fisiologi pembiasaan. Untuk memperoleh reaksi terbaik dan tempat terhadap rangsangan, diperlukan latihan pembiasaan terhadap sistem syaraf manusia. Sekian dari saya, terima kasih.